네, 일단 중국팀한테 축하한다고 얘기해주고 싶고요. 우리도 마찬가지고 중국도 마찬가지고요. Line up bobrok total. STY minta maaf atas kegagalannya. Asnawi dan Arhan harus dibuang hanya jadi beban timnas. Simak penjelasan lengkapnya. Inilah penyebab kekalahan timnas Indonesia lawan Cina. Ini dia analisanya. Simak sampai tuntas. Berikut penyebab timnas Indonesia kalah 1-2 dari timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satunya merupakan penyakit lama yang kumat. Laga timnas Cina versus timnas Indonesia itu berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Kamis (15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Skor akhir 2-1 untuk tim naga. Kedua gol Cina dicetak oleh Behram Abduweli 21 dan Chao Yuning 44. Sementara Indonesia memperkecil skor lewat Home Haye 86. Lalu, apa penyebab kekalahan itu? Perlu diakui timnas Indonesia masih gugup bermain di kandang lawan. Kendati bisa mendominasi penguasaan bola, beberapa kali terlihat anak asuh Shin Tae-yong bermain terburu-buru. Hal itu bisa jadi diakibatkan tekanan publik tuan rumah yang memenuhi stadion. Mereka memang tak henti menyanyikan dukungan untuk Cina. Selanjutnya, pemilihan taktik dan strategi yang cukup bisa dipertanyakan. Sebab Shin merotasi skuad yang sanggup menahan timnas Bahrain 2-2 di kandang lawan 5 hari sebelumnya. Perubahan itu justru menjadi bumerang. Beberapa kali terlihat pemain kurang padu jika dibandingkan dengan tim yang biasa bermain. Sejumlah kesalahan terjadi dan berujung 2 gol dari Cina. Lini belakang Indonesia lagi-lagi gagap mengantisipasi bola mati seperti terjadi pada gol pertama. Pada gol kedua, kesalahan umpan membuat bola direbut lawan. Sekali oper, lini pertahanan Indonesia terbuka dan bisa dimanfaatkan Yuning. Kalau menurut analisa kalian bagaimana? Silakan tambah analisa kalian di kolom komentar ya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong (STY) akhirnya buka suara usai kekalahan memalukan melawan Cina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. STY mengakui bahwa keputusan untuk melakukan rotasi pemain besar-besaran adalah salah satu penyebab utama kekalahan tersebut. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, STY meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir atas hasil buruk yang didapatkan. Kekalahan ini sepenuhnya tanggung jawab saya. Saya mencoba beberapa rotasi untuk memberikan kesempatan kepada beberapa pemain, namun hasilnya tidak seperti yang kami harapkan. Eksperimen ini justru gagal dan saya minta maaf atas hasil yang mengecewakan, ungkap STY dengan penuh penyesalan. Ia juga menyadari bahwa kegagalan ini akan menambah tekanan terhadap tim, terutama di mata para supporter yang sudah memberikan dukungan besar. Saya tahu banyak yang kecewa dan saya juga merasa sangat bersalah karena tidak bisa memberikan yang terbaik untuk timnas. Harapan besar dari publik dan manajemen, terutama dari Pak Erick Thohir, tidak bisa saya wujudkan kali ini, tambahnya. STY berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh agar timnas Indonesia bisa bangkit dari hasil ini dan memberikan performa yang lebih baik di laga-laga selanjutnya. Kami akan segera melakukan analisis mencari apa yang salah dan berbenah. Saya percaya kami masih punya peluang untuk bangkit dan saya meminta para fans untuk tetap mendukung timnas Indonesia, tutup STY dalam pernyataannya. Kekalahan ini tentunya menjadi pelajaran berharga bagi STY dan timnya, terutama dalam menyusun strategi dan pemilihan pemain untuk pertandingan selanjutnya. Pelatih asal Korea Selatan itu meminta persiapan terus dimatangkan menjelang bersua dengan tim Dragons. Meskipun Cina tidak menang dalam 3 pertandingan terakhir, bagi Indonesia tidak ada lawan yang bisa diremehkan.
Kami akan mempersiapkan diri dengan baik dan berusaha memberikan penampilan yang bagus, ujar Shin Tae-yong. Berita mengejutkan datang dari AFC yang kabarnya malah mengancam Indonesia terkait protes keras terhadap wasit yang memimpin laga Indonesia melawan Bahrain kemarin. Protes ini diajukan setelah banyak pihak menilai wasit memberikan keputusan kontroversial yang merugikan Indonesia, terutama gol yang dianggap tidak sah di masa tambahan waktu. Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI langsung bergerak cepat menanggapi ancaman dari AFC. Dalam sebuah pernyataan tegas, Thohir tidak tinggal diam dan menunjukkan sikap bahwa Indonesia tidak akan mundur begitu saja. Thohir dikabarkan langsung mengancam balik AFC di forum FIFA, menegaskan bahwa Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dalam olahraga, terlebih dalam ajang internasional seperti kualifikasi Piala Dunia. Memanfaatkan jaringan koneksinya di dunia sepak bola internasional, Thohir langsung menggalang dukungan dari berbagai negara anggota FIFA. Ia memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh PSSI dalam memprotes keputusan wasit sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kami akan berdiri tegak untuk kepentingan sepak bola Indonesia dan akan melawan segala bentuk ketidakadilan yang terjadi, ujar Thohir dalam pernyataan resminya. Dukungan dari beberapa negara di Asia dan Eropa pun semakin memperkuat posisi Indonesia. Thohir menegaskan bahwa jika AFC terus melanjutkan ancamannya, Indonesia akan membawa masalah ini ke tingkat tertinggi menggunakan forum FIFA sebagai panggung untuk melawan setiap ketidakadilan yang dilakukan terhadap timnas Indonesia. Sementara itu, netizen dan supporter Indonesia terus bersuara di media sosial menyemangati PSSI agar terus berjuang untuk mencari keadilan di level internasional. Indonesia berada dalam situasi kritis menjelang pertandingan melawan Cina setelah hasil imbang 2-2 melawan Bahrain. Untuk menjaga peluang lolos ke putaran selanjutnya, kemenangan atas Cina menjadi sangat penting bagi timnas Garuda. Dalam skenario ini, mari kita bahas lebih lanjut perhitungan poin dan peluang Indonesia. Saat ini Indonesia berada di posisi yang menantang dalam klasemen grup. Dengan 1 poin yang diraih dari hasil imbang melawan Bahrain, posisi Indonesia tidak cukup kuat untuk mengamankan kelolosan secara otomatis.